Bersama suara serak ke-110. Dari novel audio, Orang Suku Tianjin. 9 Sutra Matahari tahun 1971 sampai tahun 1980. Selamat mendengarkan. Orang-orang dari Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang telah datang lagi. Untungnya, penguasa setengah kaisar dari kedua kekuatan ini belum tiba. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Selama tidak ada Tuan setengah kaisar yang datang, tidak perlu takut. Jawab Ye Tianfei. Semuanya, kabar baik, Penatua Kui ada di sini. Di antara murid klan Gagak Emas, pria berkemeja emas menunjukkan raut muka terkejut dan berkata kepada murid lainnya. Sangat bagus. Saat Penatua Kui tiba, anak ini akan mahtei. Murid klan Gagak Emas lainnya sangat bersemangat. Keluarkan dari oven. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba berdiri, menunjuk ke kuali pemurnian senjata di depannya, dan meraung pelan. Ledukan. 5 pedang panjang yang mempesona melompat keluar dari kuali dan berubah menjadi 5 pedang naga yang mempesona, membubung ke langit. Suara pedang seperti auman naga bergema di seluruh langit. 5 pedang panjang berputar-putar tinggi di langit, mengguncang seluruh langit. Energi pedang yang kuat menyebar seperti yang-yang, dan momentumnya sangat menakutkan. 5 pedang panjang itu melayang dan naik, memasuki langit dalam sekejap. Apa itu? Pada saat ini, tidak hanya makhluk di dekat hutan iblis Tianhuang, tetapi juga makhluk yang berada ribuan mil jauhnya sangat terkejut ketika mereka melihat 5 pedang panjang yang tinggi di langit dan jauh di langit. Yaitu, ada 5 pedang panjang tingkat setengah kaisar, dan tampaknya telah disempurnakan menjadi formasi pedang. 5 pedang panjang tersebut terintegrasi satu sama lain dan terhubung satu sama lain. Sungguh teknik pemurnian pedang yang brilian. Di lokasi tertentu, seorang lelaki tua dengan cahaya pedang tajam di sekujur badannya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke 5 pedang panjang yang terang, mengidentifikasinya, dan berkata dengan terkejut. Sepertinya ini adalah senjata 5 senjata. Pedang panjang yang baru dirilis. Siapa yang menyempurnakan pedangnya? Jika saya mendapatkan 5 pedang panjang ini, itu akan sangat bermanfaat bagi ilmu pedang saya. Mata lelaki tua itu sangat berapi-api. Melapor kepada para tetua, kami telah mencari di area ini dan tidak menemukan jejak bocah Ye Tianfei itu untuk saat ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya mendatangi pria tua itu dan melaporkan. Baiklah, segera hubungi orang yang mencari di area lain untuk mengetahui apakah mereka menemukan sesuatu. Kata orang tua itu, aku akan melihat siapa yang menyempurnakan pedangnya. Orang tua itu berpikir sejenak, lalu menggerakkan badannya dan bergegas menuju posisi di kejauhan di mana 5 pedang panjang menjulang ke langit. Lokasi lain. Aku tidak menyangka ada ahli pemurnian senjata di benua Feixian. Baiklah, ayo pergi dan temui dia sebentar. Penguasa istana Dewa Surgawi juga melihat 5 pedang panjang menjulang di langit dan berkata pada dirinya sendiri. Di hutan iblis Tianhuang, kamu Tianfei ada di sana. 5 pedang panjang yang melayang ke langit barusan sebenarnya dibuat olehnya. Pada saat ini, orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan melihat Ye Tianfei dan sangat terkejut. Kelima pedang panjang itu sepertinya berada di level setengah kaisar, kita harus merebutnya. Naik dan kelilingi Ye Tianfei. Seorang lelaki tua melambaikan tangannya dan memimpin dengan bergegas menuju Ye Tianfei. Lusinan pria dari Paviliun Kaisar Pedang mengikutinya dan bergegas mendekat. Unggul. Seorang lelaki tua dari Istana Tianjin juga bergegas dari arah lain bersama sekelompok orang. Lihat, Penatua Kui dan yang lainnya ada di sini. Tiba-tiba, seorang murid Golden Crow menunjuk ke langit yang jauh dan meraung kaget. Saya melihat seorang lelaki tua berlari kencang bersama puluhan orang. Datang dan tibalah di area ini sebentar lagi. Para murid klan Gagak Emas bergegas maju untuk menyambutnya. Penatua Kui, anak laki-laki itu, kuali besar di depannya sepertinya memiliki aura api yang aneh. Kami mengetahui bahwa hutan iblis Tianhuang mungkin memiliki api iblis Xuanhuang yang legendaris, jadi kami bergegas ke sini, hanya untuk mengetahui bahwa anak laki-laki itu telah mengambil api iblis Xuanhuang terlebih dahulu. Pria berkemeja emas berkata kepada lelaki tua itu. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengambil api iblis Xuanhuang. Penatua Kui mengangguk. Siapa mereka? Pada saat ini,
Penatua Kui dari klan Gagak Emas memperhatikan orang-orang di paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, menunjukkan rasa takut. Ye Tianfei, mari kita lihat di mana kamu bisa kabur kali ini. Pada saat ini, orang-orang dan kuda dari paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan telah mengepung tanah datar tempat Ye Tianfei berada, dan mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, untuk menghadapi Ye Tianfei, paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan mengirimkan sejumlah besar penguasa alam surgawi. Ahli deduksi dari paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan menyimpulkan perkiraan kisaran lokasi Ye Tianfei, tetapi mereka tidak menyimpulkan lokasi pasti Ye Tianfei. Oleh karena itu, orang-orang dari kedua kekuatan dibagi menjadi beberapa kelompok dan mencari Ye Tianfei di beberapa kelompok terdekat keberadaannya pada saat yang bersamaan. Sekarang kedua kekuatan tersebut hanyalah bagian dari tim di sini. Tapi ada juga banyak penguasa alam surga. Di antara mereka, ada 8 penguasa alam surga di paviliun Kaisar Pedang. Ada 6 guru surgawi di Istana Tianshan. Gabungan kedua kekuatan, ada total 14 master alam surgawi, semuanya mengelilingi Ye Tianfei, terkunci pada aura Ye Tianfei, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Hati-hati, mereka. Ada begitu banyak orang. Pendeta Tao Xuanlong muncul di samping Ye Tianfei. Melihat selusin penguasa alam surgawi mengelilinginya, dia diam-diam terkejut dan merasakan tekanan. Hanya karakter-karakter ini, jangan khawatir. Ye Tianfei berdiri di tanah, menatap orang-orang di paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, dan berkata dengan ringan. Ye Tianfei, apa yang membuatmu tergila-gila? Dia hanyalah seorang anak muda, apa haknya dia mengabaikan kita? Kata Master Alam Surga dari paviliun Kaisar Pedang dengan marah. Hehe, kalau dewa ingin dia mati, dia harus membuatnya geblek dulu. Jika dia berani melawan paviliun Kaisar Pedang kita di usia yang begitu muda, anak ini pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Master Alam Surga lainnya dari paviliun Kaisar Pedang berkata sambil mencibir. Memanggil. Saat dia selesai berbicara, Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan telah tiba di depannya. Apakah aku akan mati atau tidak masih belum diketahui, tapi kamu pasti akan mati sebelum aku. Ye Tianfei mencibir. Kamu sedang mencari kematian. Master Alam Surga dari paviliun Kaisar Pedang terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan gerakan Ye Tianfei begitu menakutkan. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan menyerang Ye Tianfei dengan satu pedang. Ledukan. Energi pedang yang mengepul menyebar seperti Wang Yang, dan energi pedang yang menakutkan memotong ruang ini menjadi celah ruang gelap. Namun, Ye Tianfei tidak mengelak atau menghindar, dan membiarkan pedang panjang itu menusuk dadanya. Ada suara. Pedang panjang itu sepertinya menembus dinding tembaga dan dinding besi, menimbulkan semburan bunga api yang menyilaukan. Bagaimana mungkin? Wah, apakah badanmu terbuat dari emas? Master Paviliun Kaisar Pedang tercengang. Dia menemukan bahwa pedangnya hanya menusuk dada Ye Tianfei. Luka sedalam sekitar 1 inci, dan tidak ada darah yang keluar. Lukanya berwarna emas. Kamu menusukku, aku akan memukulmu. Kata Ye Tianfei cuek. Ledukan. Ye Tianfei meninjunya, dan kekuatan tinjunya meluncur ke depan seperti air pasang. Anda, penguasa paviliun Kaisar Pedang terkejut ketika dia merasakan kekuatan tinju yang menakutkan, dan dengan cepat mundur. Meskipun ilmu pedangnya sangat kuat, keterampilan tinju dan tendangannya sangat rata-rata. Ledukan. Penguasa paviliun Kaisar Pedang sedang mundur ketika tiba-tiba 5 naga pedang yang mempesona turun dari langit, membentuk formasi pedang misterius dan mencekik penguasa paviliun Kaisar Pedang. Penguasa paviliun Kaisar Pedang merasakan energi pedang yang menakutkan di belakangnya seperti lautan yang, dan tidak dapat mundur. Dia mengertakkan gigi dan meninju Ye Tianfei. Tinju kedua belah pihak bertabrakan. Bagaimana mungkin? Wah, bagaimana badanmu bisa begitu keras, dan bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Master Paviliun Kaisar Pedang meraung ngeri. Engah. Lengannya hancur berkeping-keping, dan separuh badannya juga hancur berkeping-keping. Secara umum, para pembudidaya pedang hanya memperhatikan latihan ilmu pedang. Dalam hal pelatihan fisik, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ye Tianfei. Meskipun penguasa paviliun Kaisar Pedang ini berada di tahap tengah alam surga, separuh badannya masih hancur berkeping-keping oleh pukulan Ye Tianfei. Engah.
Pedang spiritual 5 elemen mencekik dan menghancurkan penguasa paviliun Kaisar Pedang. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, dia membunuh seorang penguasa alam surgawi. Bagaimana mungkin? Semua orang di sekitar tercengang. Kapan para penguasa alam surga menjadi begitu lemah? Klon vampir muncul dan menyedot semua esensi dari Tuan Surgawi ke dalam mulutnya. Bagus sekali. Mata Ye Tianfei tertuju pada 5 pedang panjang dan mengangguk puas. 5 pedang panjang ini awalnya milik level setengah kaisar. Ye Tianfei menyempurnakan pedang roh 5 elemen sebelumnya menjadi 5 pedang panjang ini, membuat 5 pedang panjang ini memiliki atribut 5 elemen senjata ajaib dan berbagai senjata ajaib ke dalamnya. Bahan pemurnian senjata bermutu tinggi semacam ini akan membawa kualitas kelima pedang panjang ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dikombinasikan dengan 5 pedang spiritual 5 elemen tingkat setengah kaisar, formasi pedang pembuni abadi 5 elemen yang ditampilkan secara alami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdengung. 5 pedang spiritual digantung di sekitar badan Ye Tianfei, sedikit gemetar dan memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Sudah lama sekali sejak saya menggunakan formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen untuk melawan musuh. Ayo kita coba hari ini. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Mari kita bertindak bersama untuk membunuh Ye Tianfei. Pada saat ini, Master Alam Surga dari Paviliun Kaisar Pedang memimpin dan menyerang Ye Tianfei. Pedang panjang yang tajam menerobos ruang dan menusuk ke arah Ye Tianfei. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi dengan energi pedang. Ayo kita ambil tindakan juga, jangan biarkan orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang menangkap Ye Tianfei dulu. Seorang lelaki tua yang merupakan pemimpin Istana Tianshan melambaikan tangannya dan memimpin pasukan dari Istana Tianshan untuk menyerang Ye Tianfei. Ledukan. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang panjang membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen, terhubung dari ujung ke ujung, seperti piringan besar yang menyilaukan, dan mereka ditebas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemanapun formasi pedang mencapai, beberapa pria dan kuda dari Paviliun Kaisar Pedang segera hancur berkeping-keping, dan badan serta jiwa mereka langsung hancur. Kapan? Seorang master di tahap awal alam surgawi menggunakan keterampilan pedangnya untuk mengeluarkan ribuan cahaya pedang tajam, yang bertabrakan dengan susunan pedang. Engah. Formasi pedang Zuxian 5 elemen berguling dan mencekik, menghancurkan semua cahaya pedang, langsung menghancurkan pedang panjang sang master, dan kemudian menghancurkan lengan yang memegang pedangnya. Sang master berguling dan merangkak, dan akhirnya menyingkir, tapi badannya telah terlukai oleh energi pedang, darah muncrat dari mulutnya, dan nafasnya turun drastis. Memanggil. Kilatan darah muncul di depan tuannya, dan itu adalah klon vampir. Lolos. Sang master memandang klon vampir dengan darah mengalir di sekujur badannya. Dia terkejut dan marah. Dia mengganti pedang dengan telapak tangannya dan memukulnya dengan satu telapak tangan. Klon vampir tersebut menggunakan kekuatan magis pengontrol darah, yang langsung membuat darah di badan tuannya mendidih. Guru surgawi lainnya telah jatuh. Formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen meluncur ke depan untuk mencekik dan membunuh beberapa orang dari Paviliun Kaisar Pedang. Hati-hati, itu adalah susunan pedang yang sangat kuat. Seorang master dari Paviliun Kaisar Pedang meraung kaget. 4 atau 5 master alam surga dari Paviliun Kaisar Pedang bergegas maju bersama, mengambil tindakan satu demi satu, dan bekerja sama untuk memblokir formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen dengan susah payah. Memanggil. Pada saat ini, Ye Tianfei telah bergegas menuju master alam surgawi di Istana Tianshan. Ye Tianfei secara langsung menggunakan teknik rahasia bunga pemakan jiwa dan pedang jiwa surgawi. Ini. Seorang master alam surgawi tiba-tiba menemukan bahwa kuncup bunga putih dan pedang kecil muncul di lautan jiwanya, dan dia terkejut. Mengaum. Tiba-tiba, 9 binatang dewa bergegas keluar dari belakang Ye Tianfei, mengerumuni dan mengepung penguasa Istana Tianshan. Semuanya bantu aku. Karena penguasa Istana Tianshan dapat melawan bunga pemakan jiwa dan pedang jiwa surgawi di Laut Jiwa, dan juga harus melawan pengepungan binatang langit berkepala 9, dia tidak bisa melakukannya karena panik, dia dengan cepat meraung minta tolong, tapi sudah terlambat. Engah. Binatang berkepala 9 itu bekerja sama untuk merobek penguasa Istana Dewa Surgawi menjadi berkeping-keping hanya dengan satu gerakan.
Binatang berkepala 9 ini sekarang memiliki kekuatan bertarung untuk melawan penguasa sempurna alam surgawi, dan penguasa istana Tianshan ini hanyalah penguasa alam surgawi tahap akhir, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Itu luar biasa. Sebelum Guru Tao Xuanlong dapat mengambil tindakan, dia melihat Ye Tianfei dengan kuat membunuh beberapa master alam surgawi dalam hitungan detik dan benar-benar berdiri di sana, tidak dapat mempercayainya. Baru beberapa hari, kenapa adikku tiba-tiba menjadi begitu kuat? Sungguh monster. Pendeta Tao Xuanlong merasa sangat terkejut. Semuanya, hati-hati. Anak ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Orang tua yang memimpin istana Tianshan tampak sangat jelek dan meraung. Memanggil. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei bergegas ke arahnya. Selama periode ini, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar kristal kekacauan luar angkasa dan kristal asal luar angkasa. Tingkat energi luar angkasa telah membuat lompatan kualitatif, dan kekuatan teknik teleportasi luar angkasa juga meningkat pesat, bahkan di surga. Sulit bagi Master Alam untuk melihat lintasan badan Ye Tianfei dengan jelas. Nak, kamu sedang mencari kematian. Orang tua itu meraung. Tombak emas muncul di tangannya dan menyerang Ye Tianfei dengan keras. Gemuruh. Tombak emas terus membesar, seperti gunung emas besar yang bergulir menuju Ye Tianfei. Kapan? Ye Tianfei meninju, dan tinjunya bertabrakan dengan tombak emas yang berat. Ada suara keras, dan seluruh dunia menderu dan gemetar, dan semburan bunga api emas beterbangan. Nak, beraninya kamu menggunakan tinjumu untuk menangkap tombakku. Orang tua itu kaget dan marah saat melihat tinju Ye Tianfei tidak rusak sama sekali. Ledukan. Ye Tianfei memukulnya lagi. Wah, apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Orang tua itu meraung, dan tekanan energi yang kuat melonjak keluar dari badannya, dan kemudian bayangan dewa kuno perlahan muncul, berdiri di belakangnya, dengan merendahkan memukul Ye Tianfei dengan telapak tangan. Ini adalah visi yang dihasilkan dengan mempraktikkan keterampilan inti istana Tianshan, yang dapat memanggil dewa kuno. Boom boom. Ye Tianfei memblokirnya dengan tinjunya, terus-menerus bertabrakan dengan telapak tangan raksasa dewa. Setelah beberapa gerakan, Ye Tianfei berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang iblis 10 kali, menghancurkan dewa dengan satu pukulan, lalu menjatuhkan tombak dari tangan lelaki tua itu dengan satu pukulan, dan kemudian memukuli lelaki tua itu dengan pukulan lagi. Dia harus dibuang dan dimuntahkan darah. Masing-masing dari 3 pukulan ini berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang iblis, membuatnya tak terkalahkan. Ternyata itu daging. Semakin kuat kekuatan fisiknya, semakin besar kemungkinan memicu kekuatan 10 kali lipat. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Belum lama ini, Ye Tianfei menyerap dan menggabungkan sejumlah besar esensi zodiak True Gold, yang tidak hanya meningkatkan kualitas badannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan fisiknya. Mengaum. Binatang berkepala 9 itu mengerumuni dan mengepung lelaki tua itu untuk bertarung. Berkumpul dan selamatkan Penatua Yuan. Para ahli lainnya dari istana Tianshan menyerbu ke depan, mencoba bergegas menyelamatkan lelaki tua itu. Tapi sudah terlambat. Meskipun lelaki tua itu adalah penguasa alam surga yang sempurna, dia terluka dan tidak dapat menahan pengepungan binatang berkepala 9 itu. Ayo kita lakukan, senior. Biarkan aku berurusan dengan semua master di alam surga. Bunuh yang lainnya dan jangan biarkan satu pun dari mereka kabur. Ye Tianfei memandang Guru Tao Xuanlong dan berkata. Menyaksikan Ye Tianfei dengan cepat membunuh satu demi satu master alam surgawi, Guru Tao Xuanlong belum bereaksi sepenuhnya sampai sekarang. Bagus. Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, Guru Tao Xuanlong akhirnya bereaksi dan mengangguk dengan cepat. Kekuatan adik laki-lakiku secara resmi telah melampaui kekuatanku. Mulai sekarang, saya tidak bisa lagi dianggap senior di hadapannya. Bertemu monster mesum seperti itu sungguh mengejutkan. Pendeta Tao Xuanlong tersenyum pahit di dalam hatinya. Hanya saja jika aku bisa bertemu monster mesum seperti itu, aku akan memiliki pendukung yang kuat di masa depan, dan itu adalah hal yang hebat. Pendeta Tao Xuanlong memikirkannya, langsung bersorak, bergegas menuju orang-orang dari istana Tianshan dan paviliun Jianhuang, dan mulai membunuh mereka. Guru Tao Xuanlong sekarang adalah master di tahap akhir alam surga. Secara alami sangat mudah baginya untuk berurusan dengan orang-orang biasa di paviliun Kaisar Pedang dan istana Tianshan. Pengadilan Kematian.
Seorang master alam surga akhir di paviliun Kaisar Pedang sangat marah dan menebas Tao Xuanlong dengan pedang panjang. Mengaum. Tiba-tiba, dua binatang suci bergegas menuju satu sama lain, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Hanya dengan satu gerakan, setengah dari mendiang master alam surga dari paviliun Kaisar Pedang dipecah menjadi dua, menyebabkan dia meraung keras. Kedua binatang suci itu bergabung untuk membunuh tuannya dengan satu serangan. Pada saat ini, binatang berkepala 7 lainnya juga mengejar penguasa alam surgawi itu kemana-mana. Kekuatan tempur mereka sangat kuat dan mereka terus membunuh lawan mereka. Ya, tidak sia-sia saya memberi mereka begitu banyak sumber daya budidaya tingkat tinggi beberapa waktu lalu. Ye Tianfei melihat kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh binatang berkepala 9 itu dan merasa sangat puas, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangguk. Memanggil. Ye Tianfei bergegas ke depan master alam surga tingkat menengah dari istana Tianshan. Dia tidak menghindar atau menghindar, dan membiarkan serangan master itu mengenai dadanya. Ini sama saja dengan binasa bersama. Tuannya meraung, dan serangannya mengenai Ye Tianfei. Ye Tianfei baik-baik saja, tapi dadanya tertusuk oleh tinju Ye Tianfei, memperlihatkan lubang besar yang berdarah. Engah. Ye Tianfei mengayunkan tinjunya, menghancurkan badan tuannya, dan kemudian bergegas menuju master alam surga terdekat lainnya. Selama seluruh pertempuran, klon vampir telah berkeliaran di sekitar medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan, melahap esensi darah dari penguasa alam surgawi yang jatuh. Selama periode waktu ini, klon vampir melahap esensi darah banyak penguasa alam surga, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ayo pergi. Seorang master alam surga dari paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba meraung. Saat ini, hanya paviliun Kaisar Pedang yang tersisa. Dengan dua penguasa alam surgawi terakhir dan sejumlah kecil pasukan, seluruh pasukan hampir musnah. Ayo pergi juga. Seorang master alam surga dari istana Tianshan juga meraung, dan bersiap untuk kabur bersama selusin master terakhir dari istana Tianshan. Saat ini, hanya ada penguasa terakhir alam surgawi yang tersisa di istana Tianshan. Tidak bisa kabur. Sambil berpikir, Ye Tianfei menggunakan bunga pemakan jiwa, pedang jiwa surgawi, dan teknik rahasia benang jiwa boneka, dan secara bersamaan menerobos lautan jiwa master alam surga di istana Tianshan. Ah! Pemimpin istana Tianshan gemetar, merasakan sakit kepala yang hebat, dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mengaum. Dua binatang dewa mengejar tuannya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan langsung membunuh tuan istana Tianshan. Dan Ye Tianfei telah memimpin 7 binatang dewa lainnya untuk mengejar dua penguasa alam surgawi di paviliun Jianhuang. Dua master alam surga di paviliun Kaisar Pedang sangat kuat dan sangat cepat, tapi Ye Tianfei lebih cepat dari mereka. Selain itu, Ye Tianfei menggunakan 3 keterampilan jiwa rahasia untuk menyerang lautan jiwa kedua tuan ini, menyebabkan badan mereka mandek dan melambat seketika. Ye Tianfei memimpin binatang berkepala 7 untuk menyerang mereka, membunuh kedua tuan itu hanya dalam beberapa gerakan. Sebanyak 14 master alam surgawi datang ke paviliun Kaisar Pedang dan istana Tianshan, dan sekarang mereka semua telah dibunuh oleh Ye Tianfei. Guru Tao Xuanlong membunuh semua orang dari 2 kekuatan. Pasukan dari 2 kekuatan besar, paviliun Kaisar Pedang dan istana Tianshan, musnah seluruhnya. Faktanya, belum lama pertempuran dimulai. Itu terjadi sebentar lagi. Semuanya, cepatlah. Pada saat ini, Penatua Kui dari klan Gagak Emas diam-diam pergi bersama orang-orang dari klan Gagak Emas. Dia tidak berani terlalu mencolok, tetapi kabur dengan cepat di sepanjang hutan lebat bersama orang-orang dari klan Gagak Emas, bersiap untuk itu menjauhlah dari Ye Tianfei sebelum mengambil pesawat luar angkasa itu melaju dengan kecepatan tinggi. Pertarungan yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei. Kekuatan itu telah sepenuhnya menekannya. Bahkan jika Ye Tianfei benar-benar memiliki api aneh di badannya, dia tidak akan berani merebutnya. Kutu Kupret. Kapan anak menakutkan seperti itu muncul di benua Feixian kita? Mungkinkah anak ini bukan dari benua Feixian kita, tapi berasal dari dunia inti lain? Namun, di antara dunia inti dari 3000 dunia, kekuatan super manakah yang dapat mengembangkan monster sesat seperti itu? Wajah Penatua Kui sangat jelek, dan dia diam-diam menebak di dalam hatinya. Sebagai penguasa alam surga dan tetua dari klan Gagak Emas, dia sangat ditakuti oleh anak laki-laki yang lebih muda sehingga dia berbalik dan kabur.
Jika hal seperti itu menyebar seperti ini, itu mungkin akan merusak reputasinya. Adapun selusin murid gagak emas yang pertama kali bertemu Ye Tianfei di hutan iblis Tianhuang, mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan hati mereka terasa dingin. Untungnya, kita tidak menghancurkan formasi itu sebelumnya. Jika kita menghancurkan formasi itu dan menerobos untuk menyerang iblis kecil yang menakutkan itu, kita semua mungkin akan mati. Seorang murid perempuan mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan merasakan kengerian setelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada murid di sebelahnya, suaranya bergetar saat dia berbicara. "Diam, berhenti bicara dan cepatlah." Penatua Kui memarahi dengan suara rendah. "Sekarang, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama Penatua Kui dari klanmu datang, aku akan mati? Kenapa kamu pergi terburu-buru sekarang?" Suara membosankan terdengar dari depan. "Tidak bagus." Ketika pria dan kuda klan gagak emas yang kabur dengan kecepatan penuh mendengar suara ini, mereka semua gemetar, dan kemudian mereka melihat dengan ngeri bahwa Ye Tianfei berdiri di depan, menatap mereka dengan mata dingin. "Penatua Kui, dia ada di sini." Semua murid bersembunyi di belakang Penatua Kui, dan bahkan banyak murid. Itu adalah seruan terkejut. "Nak, anak muda, apa maksudmu? Kami, orang-orang dari klan gagak emas, belum mengambil tindakan terhadap Anda. Kami tidak memiliki kebencian atau dendam. Mengapa Anda menghalangi jalan kami?" Ketika Penatua Kui melihat Ye Tianfei berdiri di depannya, dia sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Wajahnya suram dan berubah dengan cepat. "Bukankah kalian dari klan gagak emas mengambil tindakan terhadapku? Tanyakan saja pada selusin dari mereka." Ye Tianfei memandang dengan cuek pada selusin murid gagak emas yang telah bekerja sama untuk menghancurkan formasi, dan berkata dengan tenang. "Kapan kami menyerangmu? Kami telah menguraikan formasi tersebut dan tidak mendekati Anda sama sekali." Kakak senior Luo berkemeja emas berbicara. "Lalu kenapa kamu ingin menghancurkan formasi itu? Bukankah karena kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Itu tidak mungkin untuk bersenang-senang," kata Ye Tianfei sambil mencibir. "Anda, kakak senior Luo tidak tahu harus menjawab apa. Apakah kamu tidak ingin mencuri api anehku? Kamu bisa melakukannya sekarang. Saya memang mempunyai api yang aneh, dan itu bukan hanya satu jenis." Ye Tianfei melanjutkan, "Ini tidak seperti api yang aneh." Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Penatua Kui hanya bisa sedikit gemetar, dengan tatapan serakah di matanya. Tapi dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Ye Tianfei. "Anak muda, menurutku ini mungkin salah paham. Kami tidak punya niat menjadi musuh Anda. Saya Penatua Kui Dawei dari klan gagak emas. Ini semua adalah murid inti dari klan gagak emas kami. Jika mereka telah menyinggung Anda sebelumnya, saya minta maaf untuk mereka." "Baiklah, anak muda, ada yang harus kita tinggalkan dulu." Kedua wakil pemimpin klan gagak emas kami sangat pendiam dan gelisah akhir-akhir ini, berjalan keluar. Kata Penatua Kui dengan keras. Dia berulang kali menekankan klan gagak emas dan menyebutkan dua tujuan dari wakil pemimpin adalah untuk mengintimidasi Ye Tianfei. Seperti yang kita ketahui bersama, dua wakil pemimpin klan gagak emas sama-sama setengah kaisar. Kalian klan gagak emas tidak bisa membuatku takut, begitu pula kedua wakil pemimpinnya. Orang-orang yang baru saja saya bunuh berasal dari Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan. Baik Paviliun Kaisar Pedang maupun Istana Tianshan tidak lebih lemah dari klan gagak emas Anda. Jika Anda memprovokasi saya, pergi saja jika Anda ingin menepuk bokong Anda," kata Ye Tianfei ringan. "Ho ho." Begitu Ye Tianfei selesai berbicara, binatang dewa berkepala 9 dan klon vampir bergegas mendekat pada saat yang bersamaan. "Anak muda, apakah kamu benar-benar berencana menjadi musuh klan gagak emas kita?" Penatua Kui terkejut dan marah. Penatua Kui ini hanyalah seorang master di alam surga tingkat tengah. Menghadapi binatang berkepala 9 dan klon vampir, tidak ada cara untuk melawan. Murid lain dari klan gagak emas bahkan lebih buruk lagi. Menghadapi tekanan energi yang dilepaskan oleh binatang berkepala 9 dan klon vampir, mereka langsung tertekan dan merangkak di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Tianfei mengulurkan telapak tangan, terus memperbesarnya, dan segera meraih semua murid gagak emas, menyegel mereka semua, dan memindahkan mereka ke menara Pantom.
Penatua Kui dilarikan oleh binatang berkepala 9 dan klon vampir, dan mereka bekerja sama untuk menahannya, dan kemudian dia langsung disegel. Ye Tianfei memindahkan Penatua Kui ke menara pantom. Kamu menjawab apapun yang aku minta, atau kamu mati. Ye Tianfei meraih kakak laki-laki Luo, memegangnya di telapak tangannya, menatapnya dengan mata pembunuh, dan bertanya dengan dingin. Oke, jawabku, jangan bunuh aku. Kakak senior Luo sebelumnya telah menyaksikan Ye Tianfei membunuh lebih dari selusin penguasa alam surga seperti dia sedang memotong melon dan sayuran. Sekarang dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Ye Tianfei, dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tadi Anda mengatakan bahwa ada kebakaran aneh di hutan iblis Tianhuang ini. Apa sebenarnya yang terjadi dan di mana lokasinya? Menjelaskan. Ye Tianfei bertanya. Api aneh di hutan iblis Tianhuang. Bukankah kamu sudah mendapatkannya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, kakak senior Luo tertegun sejenak dan bertanya. Menjelaskan. Ye Tianfei memelototi kakak senior Luo. Kataku, saya bepergian dengan lebih dari selusin saudara laki-laki dan perempuan junior dari klan tersebut. Belum lama ini, saya menerima berita di sebuah pelelangan bahwa mungkin ada api iblis Xuanhuang di hutan iblis Tianhuang. Kami juga memotret potongan batu giok yang konon berhubungan dengan api iblis hitam dan kuning. Pada saat itu, juru lelang di rumah lelang mengatakan bahwa jika seseorang dapat memahami misteri slip giok ini, maka akan mungkin untuk mendapatkan api iblis Xuanhuang di hutan iblis Tianhuang. Jadi kami bergegas ke hutan iblis Tianhuang, berharap menemukan api iblis Xuanhuang. Kakak senior Luo dengan cepat menjawab. Di mana slip gioknya? Ye Tianfei bertanya. Di sini. Kakak senior Luo mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku, kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Ye Tianfei berkata dengan dingin, dan kemudian memindahkan kakak senior Luo kembali ke menara pantom. Nak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aku merasakan bahwa master tingkat setengah kaisar datang ke sini dari kejauhan. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan. Saat ini, Tuan Hun tiba-tiba mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Oke, aku punya ide. Ye Tianfei mengangguk. Ulat sutra naga bertanduk emas, bersiaplah, kita bisa kabur kapan saja. Ye Tianfei berkata pada ulat sutra naga bertanduk emas. Jika kamu melihat melalui slip giok ini, bisakah kamu mendapatkan api iblis hitam dan kuning? Ye Tianfei merasakan kekuatan jiwanya di slip giok. Ternyata ada batasan kekuatan jiwa yang sangat cerdik di slip giok ini. Segera Ye Tianfei tahu apa yang sedang terjadi. Pembatasan kekuatan jiwa dalam slip giok ini relatif pintar, tetapi murid dari klan Gagak Emas tidak memiliki kemampuan untuk memecahkannya dan mendapatkan hal-hal yang tercatat dalam slip giok. Tapi bagi Ye Tianfei, pembatasan kekuatan jiwa di slip giok ini bukanlah apa-apa. Tidak peduli apa, masih ada sesuatu yang tersembunyi di lautan jiwa Ye Tianfei. Ada sisa jiwa kaisar surga yang terus pulih. Sebentar lagi, Ye Tianfei memecahkan batasan jiwa di slip giok. Ternyata ada peta yang terekam di slip giok. Itu adalah peta hutan iblis Tianhuang. Pada peta terdapat tanda panah yang sangat jelas menunjuk ke tengah gunung yang tinggi. Tidak perlu bertanya, disinilah letak api iblis Xuanhuang. Ye Tianfei bergerak, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan naik ke udara. Energi jiwa yang besar dirasakan ke segala arah. Memanggil. Sosok Ye Tianfei bergerak cepat di atas hutan iblis Tianhuang, mencari puncak gunung yang terekam di peta. Kecepatan gerakan Ye Tianfei sangat cepat dan kekuatan jiwanya begitu kuat, dia dengan cepat menemukan puncak gunung dan langsung menuju ke puncak gunung. Gemuruh. Pada saat ini, tekanan energi yang menakutkan datang dari ujung langit, membuat langit sedikit terdistorsi, dan kemudian sosok kejam seperti dewa dan iblis menghancurkan ruang dan bergegas menuju hutan iblis kuning. Istana Tuan Dewa. Setelah dewa penyihir tua dari Istana Tianshan menyimpulkan perkiraan lokasi Ye Tianfei, dia segera datang bersama orang-orang dari Istana Tianshan, dan kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari di beberapa daerah terdekat. Segera dia bergegas menuju Tianhuang Yaolin dengan kecepatan penuh. Kamu Tianfei. Sebagai setengah kaisar,
Kemampuan persepsi penguasa istana Dewa Surgawi begitu kuat sehingga dia bisa merasakan aura Ye Tianfei dari jarak yang sangat jauh. Memanggil. Penguasa istana Dewa Surgawi tiba-tiba berakselerasi. Setiap kali dia mengambil langkah, teratai emas muncul di bawah kakinya, menahan badannya di angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Di belakangnya, beberapa pesawat luar angkasa mengikutinya dari jauh, dan di antara pesawat luar angkasa tersebut terdapat pasukan dari Istana Tianshan. Kecepatan pergerakan penguasa Istana Dewa Surgawi jauh lebih cepat daripada kecepatan pergerakan pesawat luar angkasa ini, jadi meskipun orang-orang dan kuda Istana Dewa Surgawi mencoba yang terbaik untuk menggerakkan pesawat ruang angkasa, mereka tetap tidak dapat mengimbangi penguasa Istana Dewa Surgawi. Istana Dewa Surgawi tertawa. Dari arah lain, cahaya pedang tajam menembus ruang dan menyerang dari kejauhan. Dari paviliun Jian Huang, Tuan Setengah Kaisar telah tiba. Ye Tianfei, aku tidak akan membiarkanmu kabur kali ini. Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang berkata dengan dingin. Pada saat ini, Ye Tianfei datang ke puncak gunung yang ditunjukkan pada peta di Slip Giok, merasakannya dengan jiwanya, dan segera menemukan bahwa ada ruang kecil di dalam puncak gunung, yang mungkin merupakan ruang rahasia kecil. Ye Tianfei menunjukkan sosoknya, kabur ke jantung gunung, dan segera menemukan istana bawah tanah. Ada beberapa formasi yang tersusun di sekitar istana bawah tanah ini. Meskipun level formasi ini sangat tinggi, mereka telah melewati waktu yang lama sehingga sebagian besar kekuatan mereka telah hilang dengan mudah. Istana bawah tanah ini luasnya kira-kira lebih dari 20 meter persegi dan benar-benar kosong. Ada kerangka tinggi duduk bersila di ruang terbuka di tengah istana bawah tanah. Kerangka ini menyerupai humanoid, tetapi bukan humanoid. Ia memancarkan aura iblis yang kuat, dan samar-samar Anda dapat mendengar semburan raungan iblis dari kerangka tersebut. Ternyata itu adalah iblis tua, mungkin dari dunia iblis. Saya tidak tahu mengapa dia mati di sini. Ye Tianfei melirik kerangka itu dan segera melihat bahwa kerangka itu ditinggalkan oleh iblis tua yang kuat. Benar saja, ada api yang aneh. Ye Tianfei segera menemukan bahwa memang ada api aneh yang tersembunyi di dalam kerangka itu, memancarkan aura berapi-api. Yah, sepertinya itu memang api iblis Xuan Huang. Bagus sekali, itu milikku. Ye Tianfei segera mengulurkan tangan dan menggunakan teknik pengendalian tembakan untuk mengambil kerangka itu. Ledukan. Kekuatan iblis yang kuat terkondensasi menjadi cakar iblis dan meraih Ye Tianfei. Ledukan. Ada juga energi jiwa iblis yang kuat yang berubah menjadi wajah iblis dan bergegas menuju lautan jiwa Ye Tianfei. Pada saat yang sama, api merah aneh keluar dari kerangka, menyemburkan api merah besar dan terbang menuju Ye Tianfei. Dalam sekejap, suhu di istana bawah tanah meningkat tajam, membuat orang merasa seperti berada di dalam tungku. Nyala api ini adalah api iblis Xuan Huang. Warnanya semerah darah. Sinar jiwa yang tersisa. Sudah, apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Ye Tianfei mencibir. Ledukan. Ye Tianfei menghancurkan cakar iblis itu dengan satu pukulan. Bang! Pedang kecil yang memancarkan energi jiwa yang kuat muncul dan langsung menghancurkan wajah klan iblis menjadi beberapa bagian. Suara mendesing. 3 kumpulan api muncul di depan Ye Tianfei dan menabrak api iblis hitam dan kuning. Ketiga api ini adalah api aneh milik Ye Tianfei, api bumi, 3 api hitam, dan 3 api sejati. 3 jenis api aneh Ye Tianfei pecah bersamaan dan mengelilingi api iblis hitam dan kuning. Dalam sekejap, mereka mengepung api iblis hitam dan kuning dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Ye Tianfei mengulurkan tangan dan meraih api iblis hitam dan kuning di tangannya, menyegelnya dengan paksa, lalu menyembunyikannya. Dengan bantuan 3 jenis api aneh, api iblis hitam dan kuning ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bagus sekali, sekarang saya punya 4 jenis api aneh. 1 jenis lagi, dan saya bisa berlatih teknik api aneh. Terlebih lagi, api aneh adalah benda suci untuk alkimia, yang dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas alkimia saya. Ye Tianfei mendapatkan api iblis Xuan Huang dan tersenyum. Ho ho! Kerangka itu mulai bergetar hebat, melepaskan semburan kekuatan iblis, dan terdengar suara gemuruh satu demi satu. Kenapa kamu begitu kejam? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan kerangkamu dan menghancurkan sisa jiwamu, sehingga kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk terlahir kembali.
Ye Tianfei melirik kerangka itu dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, kerangka itu langsung menjadi sunyi, seolah-olah tahu bahwa ia tidak dapat menyinggung umat manusia muda di depannya. Ini adalah ramuan penambah jiwa, anggap itu sebagai kompensasi untukmu. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengeluarkan beberapa botol ramuan dan melemparkannya ke depan kerangka, berbalik dan pergi. Jika sisa jiwa hantu iblis tua ini benar-benar hancur, maka iblis tua ini akan kehilangan jiwanya dan kehilangan kesempatan untuk terlahir kembali selamanya. Ye Tianfei tidak memiliki dendam yang mendalam terhadapnya. Meskipun dia mengambil api iblis hitam dan kuningnya, dia tidak ingin memotong hidupnya, jadi dia memberi iblis tua ini cara untuk hidup. Faktanya, meskipun Ye Tianfei memiliki kemampuan membunuh dengan tegas. Hadapi, tapi jangan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Adapun apa yang dikatakan oleh banyak pejuang manusia di banyak dunia, bahwa manusia dan iblis tidak saling eksklusif, dan manusia dan iblis tidak saling eksklusif, Ye Tianfei mengabaikannya begitu saja. Ye Tianfei telah berlatih selama ribuan tahun di kehidupan sebelumnya. Dia telah melihat banyak ras manusia yang jauh lebih kejam daripada ras iblis, dan dia juga telah melihat ras iblis yang berakal sehat. Tentu saja secara umum karakter ras iblis memang lebih kejam dibandingkan dengan ras manusia. Jamu ini sangat berguna bagiku. Cakar iblis menonjol dari kerangka dan mengambil botol ramuan yang baru saja dibuang Ye Tianfei. Ketika dia membukanya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya sehingga seluruh kerangka mulai sedikit bergetar. Saat ini, Ye Tianfei sudah bergegas keluar gunung dan siap untuk pergi. Gemuruh. Tiba-tiba, dua tekanan energi yang sangat menakutkan datang dari dua arah berbeda, menekan dan menutup sepenuhnya ruang tempat Ye Tianfei berada. Boom boom. Bendera dikibarkan terus-menerus, disisipkan di antara langit dan bumi, memancarkan energi segel ruang dan waktu yang kuat. Ye Tianfei, kamu tidak bisa kabur. Penguasa istana Dewa Surgawi muncul di kejauhan, muncul di udara, mengambil teratai emas selangkah demi selangkah. Nak, kamu membunuh begitu banyak orang di paviliun Kaisar Pedang kami, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Di arah lain, seorang lelaki tua dengan cahaya pedang menakutkan di sekujur badannya menginjak pedang raksasa, membelah ruang dan menembak ke arahnya. Kedua tuan setengah kaisar ini telah mengunci aura Ye Tianfei, dan menggunakan berbagai kekuatan magis untuk menutup ruang dan waktu dari jarak jauh, secara paksa menyegel bagian langit dan bumi ini, membuat semuanya membeku, seperti lukisan. Meskipun Master Setengah Kaisar tidak sebaik Kaisar Langit, mereka sangat menakutkan jika memiliki kata Kaisar. Jika bukan karena kehadiran lelaki tua berpakaian tentara dan biksu gemuk terakhir kali, Ye Tianfei tidak akan bisa kabur dengan mudah di depan dua tuan setengah kaisar. Kali ini, penguasa istana Dewa Surgawi dan setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang datang dengan persiapan. Meskipun mereka berjauhan, mereka menggunakan segala jenis kekuatan magis yang besar untuk menutup ruang dan menggunakan segala cara untuk menghadapi Ye Tianfei. Nak, kamu sedikit terlalu bangga. Kamu tahu bahwa Tuan Setengah Kaisar akan datang untuk berurusan denganmu, tapi kamu masih tinggal di sini begitu lama. Dari manapun Anda berasal, jangan meremehkan Setengah Kaisar. Anda harus tahu bahwa Setengah Kaisar adalah eksistensi teratas di benua ini. Bahkan di 3000 dunia, selama Kaisar Surgawi tidak keluar, Setengah Kaisar dapat menguasai dunia. Terlebih lagi, meskipun saya mengaktifkan Menara Tiandao, kekuatan yang dapat saya gunakan mungkin setara dengan energi tingkat Setengah Kaisar. Tidak mudah untuk kabur di depan dua tuan Setengah Kaisar ini. Kata orang tua itu, ya, aku sedikit meremehkan musuh. Ye Tianfei merasakan energi segel yang menakutkan diberikan pada badannya dan mengangguk. Sejak kelahirannya kembali, Ye Tianfei telah mampu menghadapi master dari level apapun yang dia temui dengan mudah. Selain itu, Ye Tianfei masih menganggap dirinya sebagai seorang kaisar di alam bawah sadarnya, jadi dia tidak terlalu peduli dengan master setengah kaisar. Sekarang Ye Tianfei sendirian menghadapi tekanan energi dari dua master setengah kaisar, dan tahu bahwa dengan kekuatan dan kartu trufnya saat ini, dia tidak dapat mengalahkan setengah kaisar. Meskipun setengah kaisar hanya satu tingkat lebih tinggi dari alam surgawi, kekuatan tempur setengah kaisar jauh lebih kuat daripada alam surgawi. Di dunia inti, Master Setengah Kaisar dapat langsung memerintahkan energi dan hukum di wilayah yang luas di langit dan bumi.
Haha, wah, terakhir kali kamu bisa kabur di depanku adalah karena kekutu kupret. Anda tidak akan seberuntung itu kali ini, cukup jaga tangan Anda tetap terikat. Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang tidak bisa menahan tawa liar ketika dia melihat Ye Tianfei tidak bisa bergerak. Pedang panjang yang dia injak tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei, kamu tahu apa yang kuinginkan, segera berikan padaku. Meninggalkan harta itu di badanmu hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Jika Anda segera memberikannya kepada saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Dan Anda memang seorang pemuda jenius yang langka di dunia. Saya bahkan mengizinkan Anda bergabung dengan Istana Tianshan. Penguasa Istana Dewa Surgawi juga mendekati Ye Tianfei dengan langkah besar, melangkah dengan langkah teratai emas, dan aura energi menakutkan yang dia keluarkan sangat luar biasa. Terima kasih atas kebaikanmu. Saya tidak tertarik bergabung dengan Istana Tianjin. Ye Tianfei menjawab dengan dingin. Wajah penguasa Istana Dewa Surgawi menjadi gelap. Tuan Istana, ini benua Feixian. Anak laki-laki ini telah membunuh begitu banyak orang di paviliun Kaisar Pedang kita. Saya pikir sebaiknya Anda menyerahkan anak ini ke paviliun Kaisar Pedang kita. Pada saat ini, setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang sedikit tidak senang dan berkata, Paviliun Kaisar Pedang telah lama mengetahui identitas penguasa Istana Tianshan, dan juga mengetahui tujuan kedatangannya. Dia memahami bahwa bagi Menara Tiandao, Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan akan menjadi pesaing cepat atau lambat. Ye Tianfei ada tepat di depannya sekarang, jadi setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang tahu bahwa penguasa Istana Dewa Surgawi pasti akan merebut Menara Tiandao darinya. Jadi bagaimana jika ini adalah benua Feixian? Anda, Paviliun Kaisar Pedang, masih belum bisa mengendalikannya. Seluruh benua Feixian, Ye Tianfei selalu menjadi sasaran pengejaran Istana Tianshan kami. Anda, Paviliun Kaisar Pedang, tidak boleh ikut bersenang-senang, kata penguasa Istana Tianshan dengan dingin. Meskipun penguasa Paviliun Kaisar Pedang di depannya adalah setengah kaisar, penguasa Istana Tianshan memimpin seluruh Istana Tianshan dan merupakan salah satu penguasa tertinggi di alam makam abadi. Dia masih dianggap sebagai sosok yang hebat, tidak perlu memberikan muka kepada siapapun sama sekali. Nak, segera datang ke sini dan ikuti aku kembali ke markas Paviliun Kaisar Pedang untuk menerima hukumanmu. Paviliun Kaisar setengah Kaisar Pedang menatap Ye Tianfei dengan marah dan meraung. Kualifikasi apa yang kamu miliki di Sword Emperor Paviliun untuk memintaku bertanggung jawab? Saya menasihati Anda, Paviliun Kaisar Pedang, jika Anda tidak ingin dimusnahkan di masa depan, berhentilah memprovokasi saya, kata Ye Tianfei sambil mencibir. Wah, kamu benar-benar tidak akan mati jika kamu tidak melakukan sesuatu. Saat ini, kamu masih sombong. Paviliun Kaisar setengah Kaisar Pedang sangat marah. Ye Tianfei, aku melihatmu keluar dari dunia tingkat rendah dengan mataku sendiri. Aku akui bahwa kamu memang pemuda yang sangat luar biasa. Tapi kamu terlalu bangga pada dirimu sendiri. Faktanya, tidak akan pernah ada kekurangan orang jenius di dunia. Yang sebenarnya kurang adalah orang jenius yang bisa berkembang. Kepribadian Anda ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk melangkah terlalu jauh. Penguasa Istana Dewa Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, kedua setengah kaisar akhirnya mendekati Ye Tianfei. Tuan Istana Tianshan, izinkan saya mengatakannya lagi, ini adalah benua Feixian, bukan alam makam abadi Anda. Saya harap Anda tidak melakukannya. Dia ingin ikut campur dalam urusan benua Feixian kita. Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang memandang penguasa Istana Dewa Surgawi dan berkata dengan suara yang dalam. Kubilang, Ye Tianfei telah menjadi sasaran pengejaran Istana Tianshan kami sejak lama. Anda, Paviliun Kaisar Pedang, sebaiknya tidak mengganggu dia. Kami, Istana Tianshan, tidak ingin menaruh dendam terhadap Anda, Paviliun Kaisar Pedang. Jawab Istana Tianjin. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Nada suara setengah kaisar di Paviliun Kaisar Pedang menjadi lebih dingin. Dia memahami bahwa semua orang ada di sini demi Menara Tiandao dan tidak ada yang akan berhenti. Langkah selanjutnya adalah melihat siapa yang bisa mendapatkan Menara Tiandao terlebih dahulu.
Penguasa Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Setengah Kaisar Pedang berhenti tidak jauh dari Ye Tianfei dan saling memandang dengan mata tajam. Kedua setengah kaisar yakin bahwa Ye Tianfei akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari tangan mereka hari ini apapun yang terjadi, dan persaingan antara mereka berdua akan menjadi hal utama selanjutnya. Penguasa Istana Dewa Surgawi dan Setengah Kaisar Paviliun Kaisar Pedang mengambil tindakan pada saat yang sama, masing-masing mengulurkan tangan besar, terus memperbesarnya, dan meraih Ye Tianfei dengan cara yang luar biasa. Tapi ketika tangan besar kedua setengah kaisar hendak menangkap mereka tiba-tiba mengubah arah dan menyerang ke arah tangan besar lainnya. Ini berubah menjadi pertarungan antara dua setengah kaisar. "Nak, kamu belum berangkat." Saat ini, Pak Hun tiba-tiba mengirim pesan dan bertanya. "Saya baru saja menggunakan aura kedua setengah kaisar ini untuk meredam badan saya." "Oke, ayo pergi sekarang." Ye Tianfei mengangguk. Meskipun Ye Tianfei memiliki kenangan akan Kaisar Surga dan Kaisar Surga dalam hidupnya, jiwa yang tersisa, tetapi badan fisik ini benar-benar baru. Jika bukan karena memiliki Chaos Divine Vein dan memperhatikan pemolesan dan pelatihan, akan sulit bagi Ye Tianfei untuk mencapai ketinggian seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tidak buruk. Badanku ini bahkan mampu menangani aura Master Setengah Kaisar. Ye Tianfei relatif puas. Faktanya, penguasa Istana Dewa Surgawi dan Setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang juga sedikit terkejut oleh Ye Tianfei. Seorang anak laki-laki junior yang begitu dekat dengan dua setengah kaisar sebenarnya bisa berdiri di sana sepanjang waktu. Seolah-olah dia tidak banyak tertindas. Jika itu yang lain orang-orang muda dari generasi yang sama, saya khawatir jiwa dan raga mereka tidak dapat menahannya sejak lama, dan mereka benar-benar tertekan dan berlutut. Pada saat ini, tangan Tuan Istana Dewa Surgawi dan setengah kaisar Paviliun Kaisar Pedang bertabrakan. Gemuruh. Itu seperti dua gunung suci yang bertabrakan, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat, dan energi dampak yang sangat menakutkan menyebar seketika seperti wangyang. Ye Tianfei secara alami terpengaruh, dan badannya terguncang. Sebuah Buddha emas kecil muncul di tangan Ye Tianfei, mekar dengan cahaya Buddha. Segel badan Buddha, ledukan. Buddha emas kecil terbang keluar dari telapak tangan Ye Tianfei dan terus membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi Buddha emas setinggi 8 kaki, melepaskan energi yang menakutkan, dan suara nyanyian Zen terus terdengar dari Buddha besar. "Kalian berdua, aku ingat apa yang terjadi hari ini." Ye Tianfei berkata dengan dingin. "Kamu masih ingin kabur?" Penguasa Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Setengah Kaisar Pedang tercengang pada saat yang sama setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, merasakan sesuatu yang buruk di hati mereka. Saat berikutnya, gemuruh. Buddha emas setinggi 8 kaki meleduk secara langsung, meletus dengan tekanan energi emas yang dahsyat yang masing-masing menyapu penguasa Istana Dewa Surgawi dan setengah kaisar Paviliun Kaisar Pedang. Segel badan Buddha berisi serangan terkuat dari seorang biksu yang tercerahkan, yang dapat menahan serangan penuh dari setengah kaisar perantara. Ye Tianfei sekarang langsung meledukkan segel badan Buddha, melepaskan semua energi yang terkandung di dalamnya sekaligus. Itu sangat kejam sehingga merobek ruang yang luas dalam sekejap, dan pecahan ruang dan waktu yang tak ada habisnya terbang dengan gila-gilaan. Wajah Tuan Istana Dewa Surgawi dan Tuan Setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang berubah drastis dan mereka mundur pada saat yang bersamaan. Terutama karena mereka tidak siap dan tidak menyangka Ye Tianfei akan melepaskan energi tingkat setengah kaisar. Ketika segel badan Buddha menyerang penguasa Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Setengah Kaisar Pedang, itu benar-benar mematahkan kekuatan segel yang diberikan pada Ye Tianfei. Memanggil. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul, kabur langsung ke angkasa bersama menara pantom, dan menghilang dalam sekejap. Master lain mungkin tidak berhasil kabur ke kedalaman ruang angkasa dalam lingkungan energi yang kacau ini, tetapi ulat sutra naga bertanduk emas dapat melakukannya sepenuhnya. Selama periode ini, ulat sutra naga bertanduk emas memurnikan sejumlah besar kristal langit, garis keturunannya membuat terobosan dan peningkatan berulang kali, dan tingkat energi luar angkasanya menjadi semakin kuat. Kutu Kupret. Pada saat ini, setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang dan penguasa Istana Dewa Surgawi telah mulai menghapus semua energi yang dipancarkan oleh segel badan Buddha. Wajah kedua setengah kaisar itu sangat jelek. Pada saat yang sama,
dia bergegas ke kedalaman ruang dan mengejar ulat sutra naga bertanduk emas. Ledukan. Kedua setengah kaisar merasakan aura yang ditinggalkan ulat sutra naga bertanduk emas dari kejauhan, dan mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, menggunakan dua tangan besar untuk meraih ulat sutra naga bertanduk emas dari udara. Kedua orang ini tidak sederhana, tapi aku tidak takut pada mereka. Ulat sutra naga bertanduk emas sedang kabur dengan kecepatan penuh ketika tiba-tiba merasakan krisis yang sangat besar dan meraung dengan aneh. Metode penggantian ruang yang hebat. Teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Memanggil. Ruang di mana ulat sutra naga bertanduk emas berada langsung bertukar dengan ruang lain yang tidak jauh darinya. Ledukan. Tempat di mana ulat sutra naga bertanduk emas tadi dicengkeram oleh dua tangan besar pada saat yang bersamaan dan meleduk berkeping-keping. Untungnya ulat sutra naga bertanduk emas telah berubah posisinya. Metode penggantian ruang yang hebat. Metode penggantian ruang yang hebat. Selanjutnya, ulat sutra naga bertanduk emas terus menggunakan teknik rahasia warisan ini, dan sosoknya tidak menentu. Terkadang ia ada di sini, dan terkadang ia ada di sana. Dikatakan bahwa ulat sutra naga bertanduk emas adalah makhluk yang hidup di kedalaman ruang angkasa dan mahir dalam energi dan hukum ruang angkasa. Tempat ini setara dengan wilayah ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas, apakah teknik penggantian ruang ini adalah teknik warisan klanmu? Sangat pintar. Ye Tianfei terkejut dan senang. Mengganti dua ruang kecil satu sama lain secara instan adalah kekuatan magis spasial yang luar biasa. Akhirnya, 1 jam kemudian, penguasa Istana Dewa Surgawi dan penguasa setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi merasakan jejak ulat sutra naga bertanduk emas. Dikabarkan bahwa klan ulat sutra naga bertanduk emas mahir dalam energi luar angkasa. Tapi nama itu memang pantas diterima. Wajah Tuan Istana Dewa Surgawi sangat jelek dan dia berkata dengan dingin. Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang melihat ke tempat di mana ulat sutra naga bertanduk emas menghilang, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya, tetapi dia merasa tidak berdaya. Ye Tianfei, jika kamu menunggu, kamu telah menyinggung Paviliun Kaisar Pedang kami, sama sekali tidak ada tempat bagimu di benua Feixian. Setelah beberapa saat, Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang mengertakkan gigi dan berkata, lalu berbalik dan pergi. Dia secara pribadi mengirim beberapa kali untuk memburu Ye Tianfei. Kali ini dia yang paling menjanjikan untuk menangkap Ye Tianfei, tapi tanpa diduga dia masih gagal. Senjata ajaib apa yang baru saja dikeluarkan Ye Tianfei dari Buddha emas kecil itu? Ini sebenarnya mengandung tekanan energi tingkat setengah kaisar, jadi kita perlu menyelidikinya dengan cermat. Penguasa Istana Tianshan berpikir dan berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Tanpa diduga, segel badan Buddha yang Anda berikan kepada saya menyelamatkan nyawa pemuda itu. Pada saat ini, jauh di langit benua Feixian, ada dua orang berdiri di suatu tempat, seorang lelaki tua mengenakan baju besi yang tampak seperti seorang veteran, dan seorang biksu gemuk berbicara. Bertemu denganku adalah salah satu keberuntungannya, kata biksu gendut itu. Saya berharap dia dapat terus berkembang dan menjadi anggota efektif grup kami di masa depan. Kata orang tua itu. Sebaiknya kita tidak mengganggu pertumbuhannya, lihat saja. Kata biksu gendut itu. Ya, setiap makhluk di dunia memiliki takdirnya masing-masing, dan kami berusaha untuk tidak terlalu ikut campur. Hanya saja semudah ini, manusia itu ibarat bibit yang baik, dan tidak ada salahnya jika kita membantu di saat yang tepat. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, selama periode ini, ada makhluk gelap keluar dari benua Feixian dari waktu ke waktu. Tampaknya faksi gelap tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari berhati-hati dan jangan biarkan faksi gelap ini membawa masalah bagi dunia. Biksu gendut itu mengerutkan kening dan berkata, tugas kita berdua adalah mengawasi kekuatan faksi gelap di benua Feixian. Namun, selama periode ini, keseluruhan kekuatan faksi gelap tampaknya semakin kuat. Entahlah jika kita berdua bisa mengatasinya. Jika perlu, haruskah kita membiarkan klon yang kita tekan di dunia lain datang membantu? Biksu gendut itu berkata lagi, tidak mau. Klon kami yang lain semuanya memiliki tugas masing-masing dan bertanggung jawab untuk menekan dunia yang berbeda. Dan sekarang tidak hanya benua Feixian yang seperti ini,
Tetapi juga di banyak dunia di 3000 dunia, aktivitas faksi gelap menjadi semakin merajalela. Klon kami yang lain mungkin tidak dapat datang ke benua Phyrexian untuk membantu. Orang tua itu berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga. Jika tidak, biarkan ketiga kaisar langit membantu ketika waktunya tepat. Kata biksu gendut itu, saya curiga ketiga kaisar surgawi telah menjadi sasaran sumber kegelapan. Bahkan jika mereka belum menjadi sasaran, mereka mungkin tidak bersedia mengambil tindakan melawan faksi gelap. Apakah Anda lupa apa yang dilakukan oleh Tuan Setengah Kaisar dari dua kekuatan, Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang, belum lama ini? Mereka sama sekali tidak ingin mengambil tindakan melawan faksi gelap, dan bahkan berencana untuk bergabung dengan faksi gelap untuk menghadapi kita. Sekarang, 3000 dunia berbeda dari masa lalu. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kekuatan dan makhluk di 3000 dunia saat ini tidak mengetahui bahwa bencana akan segera datang, juga tidak mengetahui siapa musuh sebenarnya. Orang tua itu menghela nafas pelan. Biksu gendut itu juga mengerutkan kening dan tetap diam. Saya tidak menyangka segel badan Buddha itu akan berguna. Kali ini nyaris celaka. Di Menara Pantom, Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei. Mengenai segel badan Buddha itu, Ye Tianfei telah memberitahu Tuan Hun. Nak, tolong perhatikan lain kali. Master Setengah Kaisar dapat dengan mudah memobilisasi energi dan hukum dunia dengan satu pemikiran di dunia inti. Saat kamu menghadapi Master Setengah Kaisar, kamu menghadapi bagian dari langit dan bumi itu. Terlebih lagi, latihan dan seni bela diri yang dipraktikkan oleh para Master Setengah Kaisar sebagian besar adalah yang paling maju di benua inti. Oleh karena itu, Anda tidak boleh meremehkan Master Setengah Kaisar. Anggap saja begini, Setengah Kaisar dapat dengan mudah membunuh selusin atau bahkan puluhan penguasa sempurna alam surga dalam sekejap. Dengan kekuatanmu saat ini, masih belum cukup untuk melawan Setengah Kaisar. Tuan Hun mengingatkan Ye Tianfei. Aku memang belum bisa menandingi Setengah Kaisar. Namun, aku yakin tidak akan lama lagi aku bisa menghadapi Master Setengah Kaisar. Ye Tianfei mengangguk. Yah, aku tidak berani mengatakan itu kepada orang lain, tapi kamu berbeda. Mungkin tidak akan lama lagi kamu benar-benar bisa menghadapi Master Setengah Kaisar. Kata orang tua itu. Dia telah mengikuti Ye Tianfei begitu lama dan mengetahui bahwa Ye Tianfei memiliki asal-muasal yang misterius dan dapat menciptakan segala macam ketidakmungkinan, terutama dalam kultivasi, dan kekuatannya dapat ditingkatkan begitu cepat hingga menjadi tidak normal. 2 hari kemudian, Ye Tianfei memasuki daratan yang luas, hamparan tanah kosong yang luas, ribuan mil tanah merah, tak berujung sejauh mata memandang, dengan pasir merah dan debu bergulung di mana-mana. Mayat senior Cai Feng dimakamkan di tanah ini. Ye Tianfei mengendalikan kapal terbang hijau untuk memasuki negeri ini, melihat sekeliling, dan mau tidak mau bertanya. Ya, ini sebenarnya adalah area terlarang di benua Phyrexian, yang disebut Tanah Terlarang Tianjin. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat kuat di sini bernama Dinasti Tianjin, yang merupakan salah satu negara adidaya teratas di benua Phyrexian. Yang kuat itu seperti awan. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, kerajaan yang kuat ini tiba-tiba menghilang. Dan tanah ini adalah wilayah Dinasti Tianjin. Setelah lenyapnya Dinasti Tianjin, tempat ini berkembang menjadi tempat terlarang. Dikatakan sebagai tempat terlarang yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Setelah Dinasti Tianjin lenyap, banyak makhluk yang masuk ke tempat ini, ingin melihat apakah Dinasti Tianjin yang kuat memiliki harta atau warisan. Akibatnya, sebagian besar makhluk yang menerobos masuk ke sini berani menerobos masuk dengan santai. Kata Guru Tao Xuanlong dari samping. Mungkinkah Dinasti Tianjin ada hubungannya dengan ras legendaris? Ketika Ye Tianfei mendengar ini, dia tidak bisa tidak memikirkan ras misterius. Baiklah, kali ini mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi area terlarang ini dan melihat apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalamnya. Ye Tianfei tersenyum. Di 3000 dunia, ada begitu banyak area terlarang seperti ini yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang perlu dijelajahi. Selain itu, Anda telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, jadi Anda tidak kekurangan dalam budidaya. Untuk menyempurnakan sumber daya, tugas utama kita adalah menggali badan Cai Feng terlebih dahulu,
lalu memanfaatkan waktu untuk menghidupkannya kembali. Datang dan jelajahi perlahan ketika Anda punya waktu di masa depan, kata Guru Tao Xuanlong. Yang paling dia pedulikan adalah badan dan kebangkitan Cai Feng, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu senior Cai Feng bangkit kembali dengan sukses. Ye Tianfei tersenyum. Kapal terbang berwarna hijau telah menuju ke kedalaman tanah merah ini. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat banyak gunung yang runtuh, sungai yang kering, dataran yang tertutup retakan lebar, dan banyak kota besar yang menjadi reruntuhan. Terlihat bahwa dulunya negeri ini sangat makmur dan hidup. Tapi sekarang sudah menjadi reruntuhan yang sepi dan bobrok. Sayang, apa itu? Tiba-tiba, Ye Tianfei melihat banyak pilar batu tebal berdiri di sana di tanah datar merah di depan, masing-masing setinggi ratusan meter, dan ada juga beberapa fondasi besar yang dilapisi dengan lempengan batu besar, yang terlihat seperti fondasi dari beberapa altar besar. Sepertinya itu adalah sisa-sisa suatu bangunan. Adikku, menurutmu apakah ada yang salah dengan itu? Pendeta Tao Xuanlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihatlah pola yang diukir pada pilar-pilar batu itu, kata Ye Tianfei. Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, Guru Tao Xuanlong segera melihat ke pilar batu tebal setinggi ratusan meter itu. Benar saja, saya melihat makhluk-makhluk aneh terukir di pilar-pilar batu itu. Makhluk-makhluk ini tampak seperti sosok manusia dan sangat tinggi. Yang menakjubkan adalah banyak senjata emas yang tumbuh tidak beraturan di sekujur badan makhluk-makhluk tersebut. Tombak, tombak. Bahkan ada beberapa makhluk yang sepertinya memiliki berbagai senjata ajaib yang tumbuh di badannya. Apa ras makhluk-makhluk ini? Pendeta Tao Xuanlong mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tebakanku benar, mereka pasti orang Tianjin asli dengan darah paling murni. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Seorang anggota suku Tianjin. Pendeta Tao Xuanlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Ya, ini adalah ras yang sangat kuno dan langka. Badan orang Tianjin bukanlah daging dan darah, melainkan badan logam yang unik. Suku Tianjin berbeda dengan kita manusia memakan segala jenis makanan, sedangkan suku Tianjin memakan segala jenis benda logam. Kata Ye Tianfei, badan mereka adalah badan logam yang unik. Bukankah itu mirip dengan emas asli dari zodiak? Dikatakan bahwa setelah jangka waktu yang lama, emas asli dari zodiak akan melahirkan kebijaksanaan spiritual dan menjadi makhluk hidup setelah menyerap cukup banyak esensi langit dan bumi. Apakah ini juga berlaku bagi masyarakat Tianjin? Guru Tao Xuanlong bertanya. Tidak, suku Tianjin berbeda dengan zodiak True Gold. Zodiak emas sejati terbuat dari logam. Kebijaksanaan spiritual yang lahir dari emas zodiak sejati agak mirip dengan ruh senjata yang lahir dari senjata sakti. Orang Tianjin pada awalnya adalah sejenis makhluk dan ras, yang memiliki badan logam dan kecerdasan spiritual sejak lahir. Namun konon makanan favorit suku Tianjin adalah emas zodiak yang sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa emas zodiak yang sebenarnya adalah logam yang berangsur-angsur berevolusi dari mayat suku Tianjin setelah mereka mati. Tapi saya tidak tahu kebenaran spesifiknya. Sebenarnya saya pernah bertemu dengan orang-orang dari suku Tianjin, dan saya juga pernah berhubungan dengan orang-orang dari suku Tianjin. Warisan, tapi saya curiga yang saya temui bukanlah anggota suku Tianjin asli yang berdarah murni. Jawab Ye Tianfei. Mungkinkah emas zodiak sejati berevolusi dari mayat orang Tianjin? Adikku, pernahkah kamu bertemu dengan anggota suku Tianjin? Pendeta Tao Xuanlong sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar rahasia tentang orang-orang Tianjin. Pada saat ini, dia merasa seperti seorang junior, dan Ye Tianfei adalah seorang senior yang sejati dan berpengetahuan luas. Sepertinya ini sisa-sisa altar. Mari kita mengambil jalan memutar dan jangan memprovokasi mereka. Ye Tianfei menemukan bahwa pilar batu tebal itu sepertinya memancarkan aura aneh. Untuk sesaat, Ye Tianfei tidak dapat memahaminya, jadi dia memutuskan untuk tidak memprovokasi mereka untuk saat ini. Apakah ada bahaya di sini? Melihat raut muka serius Ye Tianfei, Guru Tao Xuanlong tidak bisa menahan perasaan terharu di dalam hatinya dan bertanya. Aku tidak bisa menebaknya. Pokoknya, mari kita mengambil jalan memutar. Kata Ye Tianfei, lalu mengendalikan kapal terbang itu untuk mengambil jalan memutar dan terus masuk jauh ke tanah merah dan terpencil ini.
Pada saat yang sama, di ruang tertentu di atas benua Feixian, terdapat istana terapung. Tuan Istana, tidak bisakah kamu menangkap anak laki-laki Ye Tianfei kali ini? Apakah anak laki-laki ini sudah tumbuh sampai titik ini sekarang? Bahkan Tuan Istana, kamu tidak bisa melakukan apapun padanya secara langsung. Penyihir tua dari Istana Tianshan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, anak itu tumbuh terlalu cepat. Dia sekarang dapat dengan mudah menghadapi makhluk dengan kekuatan alam surga. Juga, kali ini saya memiliki kesempatan untuk menangkapnya dan mendapatkan menara Tiandao, tetapi saya tidak menyangka dia mengeluarkan budak emas kecil dan benar-benar meleduk menjadi setengah kaisar. Tingkat energinya menghalangi saya untuk beberapa saat, dan kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk kabur. Ada alasan lain kenapa dia bisa kabur di depanku. Ada ulat sutra naga bertanduk emas yang mengikutinya dan menuntunnya kabur. Penguasa istana Dewa Surgawi tampak sangat jelek dan berkata. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan menirukan budak emas kecil di depannya. Penyihir, lihat senjata ajaib apa ini? Kata penguasa istana Dewa Surgawi. Ini adalah senjata sakti Buddha legendaris yang disebut segel badan Buddha. Ini adalah senjata ajaib yang sangat mendominasi. Dikatakan bahwa itu dapat menyegel energi serangan penuh kaisar setengah tingkat tinggi. Penyihir tua itu memperhatikan beberapa saat, akhirnya mengenalinya dan berbicara. Segel badan Buddha, penguasa istana Dewa Surgawi tampak murung. Jika bukan karena segel badan Buddha kali ini, Ye Tianfei tidak akan bisa kabur apapun yang terjadi. Tuan Istana, saya tidak tahu berapa banyak segel badan Buddha yang masih dimiliki Ye Tianfei di tangannya. Jika dia masih memiliki segelnya, akan lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya. Penyihir tua itu mengerutkan kening dan berkata. Wajah penguasa istana Dewa Surgawi tidak yakin. Aku tidak percaya seekor semut di masa lalu bisa tumbuh setinggi sekarang dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Tuan Setengah Kaisar pun tidak bisa menghentikannya. Penyihir tua itu hanya bisa menghela nafas. Apakah orang-orang kita sudah memasuki alam Changhuang dan benua Hongmeng dan mulai menangkap orang? Penguasa istana Dewa Surgawi tiba-tiba bertanya. Tuan Istana, saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang kami telah secara resmi mulai menangkap orang-orang di alam Changhuang dan benua Hongmeng. Saya yakin dalam waktu dekat, sejumlah besar makhluk yang berkerabat dekat dengan Ye Tianfei akan ditangkap dan dikirim ke benua Feixian. Seorang tetua di sebelahnya segera menjawab. Sangat bagus. Biarkan mereka bergegas. Penguasa istana Dewa Surgawi mengangguk. Bahkan jika bukan karena menara Tiandao, Istana Tianshan kita tidak akan pernah melepaskan Ye Tianfei. Penguasa istana Dewa Surgawi berpikir sejenak dan berbicara lagi, dengan nada dingin. Seorang junior muda yang berasal dari dunia tingkat rendah benar-benar membuat istana Tangtang Tianshan berantakan sehingga bahkan dia, penguasa istana Tianshan, tidak dapat menghadapinya secara langsung. Dari alam Changhuang, ke benua Hongmeng, dan kemudian ke benua Feixian, dia secara pribadi pergi untuk menangani Ji Tianfei. Tapi sampai sekarang, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Tianfei. Bahkan sejauh ini, aku belum bisa melukai jari kelingking Ye Tianfei. Hal ini membuat dia, penguasa istana surgawi yang bermartabat, merasa sangat malu. Tuan Istana, yakinlah, meskipun Ye Tianfei ini adalah monster, dengan kekuatan istana Tianshan kita, cepat atau lambat kita akan bisa mengalahkannya. Tuan Istana, mengapa tidak mengirim 2 atau 3 setengah kaisar untuk menangani Ye Tianfei bersama-sama? Penyihir tua istana Tianshan memahami suasana hati pemilik istana saat ini dengan sangat baik dan memikirkannya serta menyarankan. Yah, Ye Tianfei memiliki senjata ajaib Buddha tingkat tinggi seperti segel badan Buddha di badannya. Akan jauh lebih sulit untuk menghadapinya sekarang, dan paviliun Kaisar Pedang juga mengejarnya. Tujuannya juga harus seperti itu. Untuk pagoda Tiandao, kekuatan paviliun Kaisar Pedang tidak lemah. Dan juga merupakan kekuatan lokal utama di benua Feixian, dan akan menjadi pesaing kuat kami untuk menara Tiandao. Segera keluarkan perintah untuk mengirimkan 2 kaisar setengah untuk membantu. Istana Master Tianshan berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Tuan Istana, saya akan segera mengirim pesan kembali ke markas. Seorang tetua di sebelahnya segera berkata. Ngomong-ngomong, Tuan Istana, milikmu. Badan telah mengasingkan diri selama periode ini untuk menyerang dunia.
Saya bertanya-tanya seberapa yakinnya. Penyihir tua itu tiba-tiba bertanya. Jika sebelumnya, saya tidak akan yakin. Namun, selama periode ini, energi dan hukum di alam makam abadi telah meningkat pesat, dan terobosan budidaya semua makhluk hidup menjadi lebih mudah dari sebelumnya, termasuk saya. Penguasa istana Tianshan berpikir sejenak dan mengangguk. Jadi Tuan Istana jauh lebih yakin akan keberhasilan kali ini dalam pengasingan untuk menyerang dunia dibandingkan sebelumnya. Tuan Istana, Anda telah mengumpulkan banyak waktu di bidang setengah kaisar, dan Tuan Istana, bakat Anda pasti memiliki kualitas tertinggi. Tampaknya kali ini Tuan Istana pasti akan berhasil dalam upayanya untuk mencapai ranah. Penyihir tua itu gemetar setelah mendengar kata-kata penguasa istana Dewa Surgawi, menunjukkan raut muka bersemangat. Penyihir tua itu benar. Dengan kualifikasi Tuan Istana, dia pasti bisa menerobos dengan sukses. Para master lain dari Istana Tianshan juga sangat bersemangat. Setelah penguasa Istana Tianshan menerobos dan menjadi Kaisar Surga, dia akan menjadi sosok dominan di 3000 dunia, dan Istana Tianshan juga akan menjadi kekuatan super terkuat di 3000 dunia. Pada saat itu, lingkup pengaruh Istana Tianshan tidak hanya pada alam makam abadi, tetapi seluruh 3000 dunia. Dan status para penguasa Istana Tianshan ini juga akan meningkat seiring arus di masa depan. Berjalan di setiap dunia dari 3000 dunia besar dan kecil, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sebenarnya, apakah saya bisa berhasil mengasingkan diri dan menyerang dunia kali ini bukan terserah saya, tapi tergantung pada kehendak dewa. Penguasa Istana Tianshan menggelengkan kepalanya. Itu tergantung kehendak dewa. Para penguasa Istana Tianshan di sekitarnya mendengarkan penguasa Istana Tianshan. Semua kata-kata itu terkejut. Tuan Istana, apakah ini yang kamu maksud? Raut muka penyihir tua itu berubah dan dia bertanya. Bagus. Penyihir tua, perlu Anda ketahui bahwa selalu ada legenda di 3000 dunia, yaitu hukum jalan besar telah menetapkan jumlah maksimal kaisar yang bisa ada di era yang sama. Dalam 1000 tahun terakhir, hanya ada 3 kaisar surgawi di antara 3000 dunia kita, yang berarti bahwa di era ini, hukum Dao besar hanya mengizinkan keberadaan 3 kaisar surgawi tidak peduli seberapa tinggi kualifikasi makhluk lain, mustahil makhluk lain melanggar aturan ini dan menerobos menjadi kaisar surga. Hanya saja beberapa waktu lalu, masing-masing dari 3000 dunia mengalami perubahan mendadak, dan energi serta hukum yang ada meningkat pesat. Yang paling ingin saya ketahui sekarang adalah apakah jumlah kaisar surgawi yang diizinkan ada oleh hukum Dao Agung di 3000 dunia juga telah berubah. Jika jumlah kaisar surgawi yang diizinkan oleh hukum Dao besar sekarang meningkat, maka saya memiliki harapan untuk terobosan yang berhasil. Jika tidak peduli berapa lama saya telah mengumpulkan dan seberapa tinggi kualifikasi saya, itu akan sia-sia. Singkatnya, apakah saya berhasil menerobos kali ini tergantung pada kehendak dewa. Tentu saja, jika saya bisa mendapatkan menara Tiandao untuk membantu terobosan kultivasi saya, peluangnya akan jauh lebih besar. Karena di 3000 dunia besar dan kecil saat ini, selain badanku, ada juga sejumlah besar setengah kaisar yang mundur dan menyerang alam kaisar surgawi dengan seluruh kekuatan mereka. Persaingan yang saya hadapi sangat tinggi. Penguasa istana Dewa Surgawi menghela nafas pelan dan berkata, "Kepala istana benar." Penyihir tua itu mendengarkan kata-kata penguasa istana Dewa Surgawi dan mengangguk setuju. Segera setelah itu, 2 master setengah kaisar dari Istana Tianshan datang ke benua Feixian bersama sejumlah besar master dari Istana Tianshan untuk berpartisipasi dalam perburuan Ye Tianfei. Perpindahan besar-besaran orang-orang dari Istana Tianshan ke benua Feixian secara alami menarik perhatian banyak kekuatan besar di benua Feixian. Segera, beberapa kekuatan besar menggunakan berbagai saluran untuk mengetahui bahwa alasan mengapa orang-orang dari Istana Tianshan mengerahkan pasukan mereka ke benua Feixian adalah untuk memburu seorang anak laki-laki bernama Ye Tianfei. Selain itu, Paviliun Kaisar Pedang juga mengirimkan sejumlah besar orang untuk melacak keberadaan Ye Tianfei dimanapun di benua Feixian. Setelah berita itu menyebar, banyak kekuatan dan makhluk di benua Feixian terkejut. Siapa anak laki-laki bernama Ye Tianfei ini? Dia benar-benar memprovokasi 2 kekuatan super, Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, pada saat yang sama, menyebabkan kedua kekuatan ini mengirim master setengah kaisar untuk memburunya. Banyak orang yang bingung. Di tanah terlarang surga dan emas,
Ye Tianfei mengendalikan kapal terbang hijau dan terus terbang ke depan. Ada banyak formasi yang tersusun di tanah ini, beberapa di antaranya sangat menakutkan bahkan saya tidak dapat memahaminya saat ini. Kita perlu berhati-hati. Ye Tianfei melihat ke tanah merah di bawah, raut mukanya sedikit serius. Sepanjang perjalanannya, Ye Tianfei telah menemukan beberapa formasi kuno yang sangat cerdas. Bahkan Ye Tianfei tidak dapat memahaminya, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya formasi ini. Mengapa senior Cai Feng menguburkan badannya di tempat berbahaya seperti itu? Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Bukankah itu hanya untuk asuransi? Saat itu saya dikejar oleh Dewa Perang. Buni, banyak orang yang tahu tentang hubunganku dengan Cai Feng. Jadi kami berdua berkumpul dan memutuskan untuk mencari tempat untuk menguburkan badan kami secara terpisah untuk memutus vitalitas dan menggunakan metode ini untuk kabur dari kejaran Dewa Perang. Kami berdua hanya berada di alam surga. Dibandingkan dengan kuil perang, kami hanyalah dua semut. Jika kami berdua menguburkan badan kami di tempat biasa, dengan kekuatan kuil perang, saya khawatir ahli deduksi manapun dapat menemukan badan kami. Hanya dengan dikuburkan di tempat-tempat berbahaya dan tempat-tempat putus asa yang terkenal ini barulah mungkin untuk lolos dari kejaran kuil perang. Jawab Guru Tao Xuanlong. Jadi begitu. Kalian berdua melakukan hal yang benar. Ye Tianfei mengangguk setelah mendengar ini. Itu semua karena kamu, yang tidak mengetahui ketinggian dunia, dan pergi ke markas besar kuil perang untuk mencuri barang-barang, dan kamu juga mencuri harta karun yang menantang surga yang merupakan beberapa barang antik kuno di kuil perang. Digunakan untuk memperpanjang hidup mereka, menyebabkan Anda dan saya menderita. Cai Feng berdiri di dekatnya dan mengutuk. Ya, Cai Feng, ngomong-ngomong, memang akulah yang menyusahkanmu. Tegur saja aku beberapa kali lagi untuk melampiaskan amarahmu. Pendeta Tao Xuanlong tersenyum hati-hati. Disinilah kita, tidak jauh di depan, di lembah yang sepi. Cai Feng, badanmu dikuburkan di sana. Tiba-tiba, Guru Tao Xuanlong menunjuk ke sebuah lembah di kejauhan yang dikelilingi oleh beberapa puncak gundul dan meraung kaget. Memang lokasinya seperti itu, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan badan asliku? Cai Feng mula-mula menunjukkan raut muka terkejut, lalu tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia merasakan sesuatu yang buruk. Apa? Cai Feng, tidak bisakah kamu merasakan badan aslimu? Pendeta Tao Xuanlong terkejut. Secara umum, pada jarak sedekat itu, klon pasti dapat merasakan keberadaan badan utamanya. Ayo pergi ke sana dan melihatnya, kata Ye Tianfei. Segera, Ye Tianfei dan tiga lainnya berjalan ke lembah di depan. Ada di sini, aku akan menggalinya. Pendeta Tao Xuanlong bergegas ke tanah datar dan memukul tanah dengan telapak tangannya. Hati-hati, ada bahaya. Ayo pergi. Hati Ye Tianfei tergerak, dan dia tiba-tiba meraung. Pada saat yang sama, dia membuka lengan bajunya, membawa Guru Tao Xuanlong dan Cai Feng, dan bergegas keluar lembah dalam sekejap. Gemuruh. Begitu Ye Tianfei dan yang lainnya pergi, kabut emas yang mengepul meletus, dan kemudian sosok emas keluar dari kabut tebal. Mereka ternyata adalah makhluk humanoid emas, sangat tinggi, dan seluruh badan mereka tampak terbuat dari emas. Mereka sangat tebal, memberikan rasa penindasan yang kuat. Ini, adikku, apakah ini orang-orang Tianjin yang kamu panggil? Pendeta Tao Xuanlong dan Cai Feng terkejut saat melihat makhluk emas itu. Mungkin, hati-hati, suku Tianjin adalah ras yang sangat kuat. Ye Tianfei tampak serius, mengangguk dan memperingatkan. Bum-bum. Saat dia berbicara, makhluk emas berlari ke arahnya satu demi satu. Badan makhluk emas ini sangat keras dan sangat kuat kemanapun mereka pergi, mereka mengguncang ruangan dengan keras. Ledukan. Ye Tianfei meninjunya, dan angin yang bertiup mengguncang ruang di depannya dengan retakan spasial yang gelap. Dengan keras, tinju Ye Tianfei mengenai makhluk emas, menyebabkan makhluk emas itu melesat ke kejauhan seperti bola meriam emas. Bang-bang. Ye Tianfei meninju beberapa makhluk emas di depan dan membuangnya. Ternyata tidak terlalu kuat. Itu membuatku kaget. Pendeta Tao Xuanlong menghela nafas lega saat melihat ini. Tapi saat berikutnya, bum-bum. Makhluk emas yang dihempaskan oleh Ye Tianfei bergegas kembali satu demi satu tanpa kerusakan apapun.
Bahkan tidak ada satupun bekas kepalan tangan yang tersisa di badan makhluk emas ini. Kenapa badan orang-orang ini begitu kuat? Pendeta Tao Xuanlong terkejut. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya kekuatan Ye Tianfei. Bahkan Master Alam Surga yang sempurna tidak akan berani memblokir pukulan Ye Tianfei secara langsung. Namun, makhluk emas ini dipukul oleh Ye Tianfei dan tidak terjadi apa-apa. Boom boom. Makhluk emas bergegas menuju Ye Tianfei dan yang lainnya dari segala arah, penuh niat membunuh. Ada banyak sekali, ratusan. Ye Tianfei mengayunkan tinjunya dan menghempaskan makhluk emas itu satu demi satu, tetapi dalam sekejap mata, makhluk emas ini bergegas kembali. Guru Tao Xuanlong dan Cai Feng juga mengambil tindakan, tetapi bahkan Ye Tianfei tidak dapat melakukan apapun terhadap makhluk emas ini, dan keduanya bahkan lebih tidak berdaya melawan makhluk emas ini. Keduanya, serangan itu mendarat di badan makhluk emas itu, tanpa efek apapun. Badan orang-orang ini sangat keras. Setelah pendeta Tao Xuanlong mengusir 4 atau 5 makhluk emas, dia merasakan tangannya gemetar kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung aneh. Aneh. Suku Tianjin sepertinya sudah geblek akhir-akhir ini. Bahkan mungkin raga jiwa mereka sudah tidak ada lagi, dan mereka lebih terlihat seperti boneka. Ye Tianfei meninju makhluk emas yang terus bergegas, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan mereka, dan tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Wayang, kanan, adikku, dari apa yang kamu katakan, mereka memang sangat mirip." Guru Tao Xuanlong juga meraung setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Mata orang-orang ini kusam dan raut muka mereka kaku, seolah-olah mereka berada dalam kebingungan, seolah-olah ada sesuatu yang menguasai pikiran mereka. Ini seperti boneka. Cai Feng mengamatainya dan mengangguk. Saat Anda datang ke sini sebelumnya, apakah ada orang Tianjin di sini? Ye Tianfei bertanya. Tentu saja tidak. Jika orang-orang ini ada di sini, kami berdua tidak akan bisa memasuki lembah sama sekali. Saat itu, saya mendapat jimat untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dan Cai Feng dan saya menerobos ke tanah terlarang yang terdiri dari surga dan emas ini. Di bawah bimbingan jimat tersebut, kami menghindari segala macam bahaya dan akhirnya sampai di lembah ini jenazah Cai Feng dikuburkan. Namun jimat yang menarik keberuntungan dan menghindari kejahatan juga telah menghabiskan energinya. Jawab Guru Tao Xuanlong. Jimat untuk menarik keberuntungan dan menghindari kejahatan. Ya, jimat semacam itu memang ada, namun jumlahnya sangat sedikit, dan biasanya hanya bisa ditemukan di beberapa gua kuno. Anda beruntung mendapatkan jimat seperti itu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk. Di 3000 dunia, ada banyak kertas jimat dengan efek magis. Kertas jimat ini semuanya sisa dari zaman kuno. Bahkan Kaisar Surga tidak dapat melacak asal-muasal jimat magis kuno ini. Hanya makhluk yang sangat beruntung yang dapat memperoleh jimat ini. Ayo pergi ke bawah tanah dan lihat apakah kita bisa menemukan wujud sebenarnya dari senior Cai Feng. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Ledukan." Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan lebih dari selusin naga hitam keluar dari menara pantom pada saat yang sama dan bersembunyi di bawah tanah. Namun, saat berikutnya, naga hitam itu terlempar keluar dari bawah tanah. Ada sejumlah besar formasi kuno yang tersusun di bawah tanah di sini, dan ada juga sejumlah besar anggota suku Tianjin yang terkubur. Begitu kita memasuki bawah tanah, kita akan diserang oleh pengepungan yang lebih mengerikan. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo lakukan ini, dua senior, ikuti aku. Ayo bertarung ke lembah dan temukan badan senior Cai Feng dulu." Ye Tianfei melirik makhluk emas yang terus-menerus menyerang ke arahnya dan berkata, "Adik kecil, apakah kamu yakin?" Pendeta Tao Xuanlong bertanya dengan cemas. "Kamu harus mencobanya, apakah kamu yakin atau tidak? Mengapa kamu tidak meninggalkan badan senior Cai Feng di sini? Jangan khawatir, ikuti saja aku," kata Ye Tianfei. "Tuan Ye, terima kasih banyak." Cai Feng berkata dengan terharu. "Terima kasih kembali. Kami bertindak," kata Ye Tianfei. Boom boom. Saat berikutnya, Ye Tianfei mengayunkan tinjunya ke depan secara bergantian seperti kilat, menjatuhkan satu demi satu makhluk emas. Gemuruh. 5 pedang spiritual muncul, membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen dan mencekik ke depan. Dang-dang.
Formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen seperti piringan besar yang mempesona, berguling ke depan dan mencekik, menjatuhkan satu demi satu makhluk emas. Formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen meninggalkan bekas pedang di badan makhluk emas itu, tapi yang mengejutkan Ye Tianfei adalah bekas pedang di badan makhluk emas itu segera mulai pulih secara otomatis. Rakyat Tianjin benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Badan sebenarnya memiliki kemampuan perbaikan yang begitu kuat. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Namun, untungnya, Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia memimpin guru Tao Xuanlong dan Cai Feng ke lembah dalam hitungan detik dan tiba di lokasi di mana Cai Feng menguburkan badannya. Adik, jumlah orang-orang ini sepertinya bertambah. Pada saat ini, guru Tao Xuanlong tiba-tiba meraung karena terkejut. Saya melihat sejumlah besar makhluk emas terus-menerus muncul di dalam dan di luar lembah, seperti gelombang emas, mereka terus-menerus menyerang Ye Tianfei dan yang lainnya. Satu-satunya cara adalah dengan menerobos masuk. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, "Dua senior, silakan masukkan senjata ajaib luar angkasa saya. Saya ingin menjelajahinya di bawah tanah," kata Ye Tianfei. "Adik, ini terlalu berbahaya." Pendeta Tao Xuanlong terkejut. Ia bisa merasakan lembah ini penuh teror dan bahaya. "Tuan Ye, ayo kita pergi dari sini dulu, dan kembali untuk menemukan wujud asliku saat kita punya kesempatan," Cai Feng berkata pada Ye Tianfei. "Senior, yakinlah bahwa tidak akan terjadi apa-apa padaku. Hanya saja agak merepotkan untuk membawamu bersamaku. Anda harus cepat dan memasukkan senjata ajaib luar angkasa saya. Ayo cepat," jawab Ye Tianfei. Guru Tao Xuanlong dan Cai Feng sama-sama mendengar bahwa Ye Tianfei mengira mereka tidak cukup kuat, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Sekarang kekuatan Ye Tianfei memang jauh lebih kuat dari mereka berdua. Akhirnya, Guru Tao Xuanlong dan Cai Feng memasuki menara hantu atas desakan Ye Tianfei. Gemuruh. Di lembah, sejumlah besar makhluk emas bergegas masuk dari segala arah seperti air pasang, dan Ye Tianfei terjebak dalam pengepungan yang ketat. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan lebih dari 100 naga bumi hitam dan ribuan naga bumi tingkat lainnya keluar dari menara pantom. Ye Tianfei mengeluarkan cambuk pemburu naga dan tanah zhang, dan langsung membentuk formasi tanah yang besar. Ledukan. Ye Tianfei berdiri di formasi tanah, mengaktifkan formasi tanah, dan pergi ke bawah tanah. Di bawah tanah ini, terdapat makhluk emas padat yang terkubur di mana-mana, dan terlihat seperti kuburan massal. Dan saat ini, semua makhluk emas yang terkubur di bawah tanah tampak bergerak, terus bergerak menuju posisi Ye Tianfei, berniat mengelilingi Ye Tianfei. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjaknya, dan formasi tanah di bawah kakinya meleduk dengan tekanan energi yang kuat, menekan makhluk emas itu. Satu demi satu, para naga mengaum dan bertarung dengan makhluk emas. Meskipun makhluk emas ini memiliki badan yang keras dan kekuatan yang tak terbatas, dunia bawah tanah setara dengan wilayah naga bumi. Di bawah bumi, naga bumi dapat memanfaatkan energi bumi, yang berarti mereka memiliki energi bertarung yang tiada habisnya. Selain itu, formasi tanah yang dibentuk oleh Ye Tianfei sangat kuat, sehingga memblokir makhluk emas yang bergegas mendekat. Ini semua boneka. Ye Tianfei menemukan bahwa semua makhluk emas adalah boneka, sama seperti makhluk emas di tanah. Siapa yang melakukannya? Terlalu kejam untuk melatih begitu banyak mayat klan Tianjin menjadi boneka. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat makhluk emas padat yang bergegas ke arah mereka. "Sayang, Senior Cai Feng, sepertinya aku merasakan sebagian auramu." Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menunjukkan raut muka terkejut. Tingkat keterampilan fase bumi Ye Tianfei saat ini sudah sangat bagus, dan kemampuannya untuk memahami bawah tanah jauh lebih kuat daripada makhluk lain. Begitu dia memasuki bawah tanah, kekuatan jiwa Ye Tianfei telah berkomunikasi dengan atmosfer geografis dunia bawah tanah ini. Dia bisa merasakan jarak jauh ke segala arah. Dia mencari dunia bawah tanah di area ini dan akhirnya menemukan jejak aura Cai Feng. Ini menunjukkan bahwa jenazah Cai Feng memang pernah dikuburkan di sini sebelumnya. "Benar-benar, Tuan Ye, apakah Anda sudah merasakan aura badan saya? Tapi kenapa aku tak bisa merasakan sedikit pun nafasku sendiri?" Cai Feng sedikit terkejut. Padahal, ia sangat berharap bisa menemukan badannya sendiri.
Jika ia tidak bisa menemukan badannya, berarti ia tidak punya kesempatan untuk dibangkitkan. Energi dan hukum dunia bawah tanah ini sangat kacau, dan terdapat banyak formasi kuno yang aneh. Jika Anda belum berlatih seni fase bumi, akan sulit merasakan apapun di sini. Jawab Ye Tianfei. Jadi begitu. Guru Tao Xuanlong dan Cai Feng sama-sama tercengang, dan lebih mengagumi Ye Tianfei di dalam hati mereka. Ke arah itu, Ye Tianfei tiba-tiba mengubah raut mukanya, menginjak naga hitam, dan menuju ke satu arah. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras terdengar, mengguncang seluruh dunia bawah tanah dengan keras. Orang ini tidak lemah. Ye Tianfei melihat ke arah suara gemuruh, sedikit mengernyit dan berpikir sendiri. Memanggil. Ye Tianfei berdiri di atas kepala naga bumi dan mulai berenang cepat di bawah tanah. Satu demi satu, makhluk emas kabur dari tanah dan mengepung serta membunuh Ye Tianfei. Lebih dari 1000 naga bumi berkerumun di sekitar badan Ye Tianfei, berguling ke depan untuk memblokir makhluk emas yang terus-menerus datang untuk membunuhnya. Ye Tianfei menemukan bahwa jumlah makhluk emas ini semakin meningkat. Pada akhirnya, dunia bawah tanah dipenuhi dengan makhluk emas yang padat, dan seluruh bumi berguncang, seolah-olah telah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bahkan Ye Tianfei diam-diam ketakutan. Untungnya, saya adalah seorang penguasa bumi dan dapat mengendalikan naga bumi ini untuk keuntungan saya. Jika tidak, saya tidak punya pilihan selain kabur dari situasi seperti itu. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Tuan Ye, sepertinya saya telah merasakan identitas saya yang sebenarnya. Tepat di depan, Cai Feng tiba-tiba meraung kaget. Ya senior, aura badanmu semakin jelas. Ye Tianfei juga mengangguk. Setelah beberapa saat, sebuah istana bawah tanah yang besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Ada peti mati emas yang padat di istana bawah tanah. Ada banyak formasi menakutkan yang tersusun di istana bawah tanah ini. Ye Tianfei berdiri di tepi istana bawah tanah dan melihat situasi di dalam istana bawah tanah. Saat ini, Ye Tianfei menemukan bahwa makhluk emas yang mengejarnya sepertinya tidak berani mendekati istana bawah tanah. Mereka semua berhenti sekitar 1000 meter dari istana bawah tanah dan tidak berani mengejar mereka lagi. Sepertinya ada sesuatu di istana bawah tanah ini yang membuat boneka-boneka ini sangat ketakutan. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Badan asliku, tepat di peti mati itu. Cai Feng tiba-tiba meraung kaget. Ya, adikku, badan Cai Feng ada di peti mati itu, dan ada bekas luka yang kuukir saat itu. Pendeta Tao Xuanlong juga sangat gembira. Dia muncul di samping Ye Tianfei dan menunjuk ke peti mati emas di sudut istana bawah tanah. Mayat senior Cai Feng juga dimakamkan di peti mati emas ini. Jika tebakanku benar, peti mati emas ini seharusnya milik suku Tianjin. Ye Tianfei berkata dengan aneh. Kami menemukan peti mati emas itu di tanah terlarang surga dan emas ini. Kami pikir itu relatif keras, jadi kami menguburkan badan Cai Feng di dalamnya. Namun, kami mengubur peti mati ini di lembah sebelumnya, mengapa kami berakhir di istana bawah tanah ini? Jawab Guru Tao Xuanlong, sedikit bingung. Ada beberapa formasi khusus yang disusun di istana bawah tanah ini yang dapat menarik semua logam di sekitarnya. Soalnya, selain peti mati emas itu, masih banyak logam lain di istana bawah tanah ini. Kata Ye Tianfei, sungguh. Pendeta Tao Xuanlong dengan hati-hati melihat ke dalam istana bawah tanah dan menemukan bahwa selain peti mati emas, ada juga sejumlah besar berbagai logam. Ada berbagai senjata, senjata ajaib, dan mineral logam yang bertumpuk di tanah. Terlebih lagi, semua logam ini ternoda oleh tanah, dan terlihat jelas bahwa mereka telah terkubur di dalam tanah. Guru Tao Senior Xuanlong, ada beberapa formasi yang sangat menakutkan yang diatur di istana bawah tanah ini, dan bahkan saya tidak terlalu percaya diri. Ayo lakukan ini, kamu masuk ke Menara Pantom, dan aku akan masuk dan mengambil badan senior Cai Feng. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Guru Tao Xuanlong. Bagus. Adikku, terima kasih atas kebaikanmu. Baik Cai Feng maupun aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Guru Tao Xuanlong berkata dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian memasuki menara hantu. Ye Tianfei, sebaliknya, melangkah ke istana bawah tanah. Gemuruh. Energi yang sangat menakutkan mengalir masuk. Bersambung.